Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Mutawakil Alamdika, NPM 2008-10-179. Di sini saya akan menjelaskan tentang program UTS ALIN saya. Pertama, ini adalah program operasi matriks dengan matriks inputan user. Dengan pilihan program adalah penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan determinan matriks. Pertama, kita akan menampung dulu apa pilihan kita melalui operasi input ini. Nah, pilihan kita akan disimpan di operasi ini. Lalu, ketika operasi tidak sama dengan 4, akan masuk ke if ini. Ini kita akan disuruh memasukkan nilai matriks 1. Ini adalah matriks 1 tampungan nanti, tampungan akhirnya, matriks 1 nya nanti. Ini adalah perulangan for. Ini baris ini untuk menampung sementara semua kolomnya dalam satu baris. Pertama, kita disuruh masukkan baris melalui perintah baris. Ini adalah baris pertama. Karena i dimulai dari 0, maka akan ditambah 1. Dan kolom, karena kolomnya juga dimulai dari 0, maka akan tambah 1 agar tampil baris 1, kolom 1. Setelah itu, kita disuruh menginputkan nilai melalui ini. Setelah kita input, nilai tersebut akan langsung ditambahkan kepada baris ini. Ketika sudah ditambahkan, melakukan perulangan lagi, tambahkan lagi, sampai baris tersebut selesai sesuai dengan ordonya. Setelah semuanya selesai, akan ditambahkan kepada matriks 1. Nah, lalu masuk ke perulangan ini untuk digunakan untuk menampilkan matriks 1 secara rapi dan sesuai dengan matriksnya. Kedua, seperti matriks 1 tadi, cuman tampungannya akan berbeda, yakni matriks 2, dan penampilannya juga di sini akan sesuai seperti matriks 1 tadi. Lalu akan masuk ke perulangan percabangan lagi. Jika pilihannya 1, maka akan manggil def penjumlahan atau function penjumlahan. Di sini semuanya operasi saya gunakan sebagai function agar nanti tinggal memanggil-manggil saja. Pertama, function penjumlahan. Function penjumlahan sendiri nanti ini ada variabel untuk menampung nanti nilai dari jumlah itu. Pertama, kita melakukan perulangan, kita membuat variabel tampungan sementara, terus kita membuat perulangan lagi, yang dimana ini berdasarkan barisnya terlebih dahulu. Nilai kita buat variabel sementara untuk dimasukkan kepada jumlah ini. Pertama, kita menambahkan matriks 1. Matriks 1 seperti yang diinputkan tadi, variabel matriks 1 i, j, yang artinya matriks dimulai dari matriks 0,0 sampai matriks seterusnya, ditambah dengan matriks i, j juga, tapi pada matriks 2. Setelah nilai tersebut didapatkan, maka nilai tersebut akan ditambahkan kepada tampungan jumlah ini. Nah, setelah perulangan dari ini i selesai atau barisnya selesai, kolom juga selesai, jumlah tersebut akan ditambahkan kepada hasil jumlah. Nah, hasil jumlah ini akan ditampilkan seperti matriks tadi dengan tatanan yang lebih rapi. Langsung saja coba kita run. Kita pilih program penjumlahan matriks. Ordernya kita pilih 2, artinya 2 kali 2. Kita masukkan baris 1, kolom 1, 1, baris 2, kolom 2, 4, baris 2, kolom 1, 3, baris 2, kolom 2, 8. Ini adalah tampilan matriks 1. Kita akan masuk ke matriks 2. Matriks 2, baris 1, kolom 1, 4, baris 1, kolom 2, 9, baris 2, kolom 1, 3, baris 2, kolom 2, 5. Nah, hasil dari matriksnya akan tampil seperti ini. Sesuai dengan def penjumlahan tadi. Lalu coba untuk yang perulangan. Perulangan sendiri sama seperti tadi, cuma pemanggilannya adalah di function pengurangan ini. Bedanya hanya di sini, dalam pengurangan matriks 2i, j dikurangi matriks 1 i, j. Jadi matriks 2 baris koma kolom yang sama akan dikurangi dengan matriks 1 i, j yang sama juga. Kita coba perulangan. Kita coba pengurangan. Pilih
program 2 pengurangan. Ordernya kita coba untuk order 3, baris 1 kolom 1 4, baris 1 kolom 2 5, baris 1 kolom 3 8, baris 2 kolom 1 kita pilih 4, kolom 2 9, 2 5 7 8. Untuk matriks 2 nya kita pilih 9 8 5 9 5 8 6 7. Nah, hasil dari pengurangan ini akan tampil seperti ini, sesuai dengan matriks, sesuai dengan nilainya ini yang sudah ditampung. Selanjutnya kita lanjutkan ke perkalian. Perkalian ini akan tampil ketika pilihan kita tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 2. Nah, di sini kita menginputkan matriks 1 ke matriks 2 sebagai pemanggilan perkalian. Di perkalian ini kita membuat variabel kosong sama seperti penjumlahan, melakukan looping sebanyak panjangnya baris, kita buat variabel kosong lagi, kita buat looping lagi, kita buat total untuk menampung dari hasil kalinya nanti. Nah, kita buat di sini looping untuk menampung total ini tadi, untuk menunjukkan total ini tadi. Total akan kita dapatkan atau akan dijumlahkan setiap melakukan perulangan dengan baris I, K atau baris kolom dikalikan kolom baris. Nah, setelah itu kita akan print ini untuk menunjukkan baris dan kolom tadi yang sudah dikalikan. Nah, setelah kali tadi kita akan menambahkan total ini ke dalam sini. Jadi total nanti akan ditambahkan ke dalam sini. Ketika total sudah ditambahkan ke dalam sini, semua perulangan sudah selesai, langsung hasil kali tadi yang ini akan ditambahkan atau dimasukkan ke dalam hasil kali ini. Langsung saja kita coba programnya. Kalian matriks, masukkan punya 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nah, di sini akan tampil hasil dari perkalian matriks tadi. Matriks data 2 dari matriks 1, 2 dikalikan 5. Terus 3 dikalikan 4 karena baris koma kolom. Akan terus terjadi sampai semuanya lengkap. Lalu akan dijumlahkan baris koma kolom, tampil 22, 21, 40, 39. Untuk operasi perkalian, penjumlahan dan pengurangan ini ordernya tidak ada batasnya. Bisa sampai mungkin lebih dari 5. Sedangkan untuk determinan sendiri, dalam determinan sendiri, program ini hanya dapat menyelesaikan determinan dari matriks yang berordo maksimal 4 karena keterbatasan dalam ordo ini, dalam def ini. Lanjut ke operasi determinan, masuk ke sini. Kita menggunakan elif karena if-nya sudah dipakai di sini, kita elif. Kita disuruh menginputkan satu matriks karena determinan juga kan sendiri dari matriks 1 doang. Melakukan perulangan untuk mengambil matriks seperti yang tadi, seperti operasi penjumlahan dan pengurangan sama. Lalu kita akan masuk ke pemanggilan determinan. Nah, determinan sendiri di sini saya membagi atas 2. Yang pertama ini untuk ordo 2 dan ordo 3. Nah, dan untuk ordo 2 dan ordo 3 maka akan langsung tampil di sini. Nah, ini untuk ordo 3 sendiri kita menggunakan metode sarus yang kita inputkan secara manual. Nah, ketika pilihannya tadi ordo 4, kita akan memanggil def function 4. Def function 4 ini ada di sini. Kita akan menampung matriks A, matriks B, akan buat tampungan kosong matriks C, matriks D, dan matriks A, matriks B. Nah, ketika panjang dari matriks A ini
tidak sama dengan 3, yang artian ini masih kosong. Jadi saya buat 3 karena maksimalnya adalah 3, karena nanti matriks barunya adalah 3 kali 3. Nah, kita akan buat perulangan, range-nya adalah ordo. Kita akan buat variabel tampungan kosong sementara. Ketika barisnya tidak sama dengan kosong, artian barisnya tidak sama dengan baris pertama, kita masuk ke perulangan kedua. Untuk perulangan kedua, ini adalah untuk menentukan kolomnya. Jika kolomnya tidak sama dengan kolom pertama, maka ini akan langsung menambahkan ke dalam matriks tampungan sementara. Nah, ketika perulangan ini sudah selesai, nah ini akan masuk ke dalam tampungan matriks A. Begitu juga dengan yang kedua, equivalent matriks B. Untuk matriks B sendiri, yakni digunakan untuk menampung matriks data jika baris tidak sama dengan 0 dan atau barisnya itu bukan baris pertama dan bukan kolom kedua, maka akan ditampung ke dalam matriks B. Untuk matriks C sama seperti matriks A dan matriks B, tapi di sini barisnya tidak sama dengan 1 dan kolomnya tidak sama dengan 3. Di sini menggunakan 0 dan 2 karena mulai dari I-nya akan mulai dari angka 0. Nah, perulangan ini akan dimulai dari angka 0. Angka 4, matriks D. Dalam matriks D ini sama seperti matriks sebelumnya, tapi di sini barisnya tidak sama dengan 1 dan kolomnya tidak sama dengan 4. Nah, ketika semuanya sudah tertampung dan semua nilainya sudah lengkap, maka kita misalkan yakni A. Nah, kita akan memanggil determinan 2 dari matriks A. Kita akan menghitung atau mencari dari determinan dari matriks A dengan menggunakan function determinan 2 ini. Di mana ini menggunakan bintang variabel, artinya variabelnya kita bisa dirubah-rubah. For x in variabel. Variabel tadi yakni matriks A. Kita akan menggunakan metode seharus untuk menentukan determinannya. Ketika determinan sudah ditentukan, sudah ada nilainya, akan kembali lagi ke dalam matriks A. Lanjut, akan melakukan perulangan kepada matriks B karena ini akan melanjutkan kepada matriks B. Dalam matriks B sama seperti matriks A akan masuk ke sini, akan masuk ke matriks B. Matriks C akan masuk ke sini dan akan menjadi matriks C, matriks D akan menjadi determinan matriks D. Setelah semuanya terkumpul, kita akan mencari determinan total atau det_tot dengan cara matriks awal tadi yang telah diinputkan di awal, baris pertama kolom pertama dikalikan determinan dari matriks A, yakni matriks kecuali baris pertama kolom pertama dikurangi matriks baris pertama kolom kedua dikalikan determinan dari matriks B, di mana ini matriks B adalah matriks itu sendiri kecuali baris pertama kolom kedua. Matriks selanjutnya ditambah dengan matriks baris pertama kolom ketiga dikalikan determinan matriks C, yakni baris pertama, yakni matriks kecuali baris pertama kolom ketiga, dikurangi dengan matriks baris pertama kolom keempat dikalikan determinan matriks D, di mana matriks D sendiri adalah hasil dari penyeleksian matriks kecuali baris pertama kolom keempat. Nah, ketika determinan total ini sudah ada atau sudah ditentukan, maka akan dipanggil di def determinan ini atau di function determinan ini dengan mengeprint nilai dari def 4 matriks. Matriks ini adalah matriks yang diinputkan awal tadi. Ketika ordo yang dimasukkan bukan 2, bukan 3, dan bukan 4, maka outputnya akan mengeprint program belum sanggup karena program ini dalam determinan khususnya hanya maksimal 4, tapi untuk operasi yang lain bisa lebih dari 4 atau lebih dari 5. Langsung saja kita coba untuk matriks 2, ordo 2. Saya coba program determinan matriks ordo 2 1, 4, 6, 8. Nah, determinannya langsung
muncul, yakni dengan dari sini. Matriks 0,0 artinya matriks baris pertama kolom pertama dikalikan matriks 1,1 yang artinya baris kedua kolom kedua. Ini angka 8, yakni 1 kali 8 dikurangi matriks baris pertama kolom kedua 4 dikalikan matriks baris kedua kolom pertama. Ini 6. Nah, nanti akan dikurangi. Tanda ini digunakan agar menghubungkan atas dengan bawah ini, agar tidak terlihat panjang dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita lanjutkan untuk ordo 3x3. Untuk ordo 3x3 sendiri kita menggunakan metode Sarus. Ini program determinan matriks, ordonya 3, 5, 6, 8, 6, 5, 7, 9, 1. Nah, nilai matriksnya, determinannya muncul sekian. Nah, ini didapat dari ini, determinan sama dengan 3 kali 6 kali 2 ditambah 5 kali 5 kali 7 ditambah dikurangi dari 6 kali 6 kali 7, 5 kali 8 kali 2, 3 kali 6 kali 7. Atau di sini matriksnya lebih tepatnya. Matriks baris pertama kolom pertama, matriks baris kedua kolom kedua, matriks baris ketiga kolom ketiga. Itu sampai ini selesai metode Sarus yang penjumlahan dikurangi metode Sarus yang pengurangan. Akan muncul, langsung akan dipanggil dalam print determinan ini. Nah, untuk yang 4x4 ini mungkin akan sedikit lebih rumit. Yakni pertama kita akan masuk dalam def 4 matriks. Def 4 matriks adalah ini. Seperti yang tadi dijelaskan. Def 4 matriksnya langsung saja kita coba. Determinan matriks ordo 4, 6, 4, 7, 8, 3, 4, 9, 7, 8, 2, 3, 6, 8, 7. Nah, determinannya akan muncul sekian. Ini dapat dari yang tadi. Matriks A, yakni matriks kecuali baris pertama kolom pertama, yakni matriks ini 4, 9, 6, 8, 2, 3, 6, 8, 7. Akan masuk matriks A. Lalu untuk matriks B sendiri, kecuali baris pertama kolom kedua, yakni 3, 9, 6, 7, 2, 3, 5, 8, 7. Untuk matriks C sendiri, baris pertama kolom ketiga, nah, akan masukkan nilai matriks C dari 3, 4, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7. Matriks D kecuali baris pertama kolom keempat, yakni 3, 4, 9, 7, 8, 2, 5, 6, 8. Nah, matriks-matriks ini akan ditentukan atau akan dihitung determinannya dengan function determinan 2. Nah, ini akan dihitung menggunakan metode Sarus. Nanti nilai-nilainya sudah ketemu, lalu kita masukkan ke variabel A, B, C, D. Nah, masuk ke rumus determinan total. Ketika determinan total sudah, akan langsung di print di sini. Nah, langsung muncul. Nah, sekian program operasi matriks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.